dalam konteks aparatur negara, presiden kemudian bisa melakukan kekuasaan itu termasuk melakukan mutasi, promosi. RUU ASN itu sebagaimana tahapannya kami mintakan dulu ke Badan Keahlian DPR untuk dilakukan dua hal. Satu, adanya kajian yang mendalam secara akademik, yang nanti outputnya adalah naskah akademik terkait dengan RUU ASN. Yang kedua, kami juga meminta kepada BKD DPR untuk kemudian melakukan hearing dengan sebanyak mungkin pakar untuk memastikan bahwa naskah akademik itu memenuhi apa yang kita sebut dengan meaningful participation, agar nanti dalam proses formilnya ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Karena kita belum membicarakan daftar inventarisir masalah, itu memang salah satu masalah. Kenapa masalah itu muncul? Karena dua hal. Satu, kita kan kemarin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada. Kita menemukan banyak sekali ketidaknetralan ASN, terutama dalam pilkada kita. Kenapa? Karena ASN di daerah, terutama eselon 2, para kepala dinas, sekda, di satu sisi dituntut untuk netral, di sisi yang lain mereka harus dalam tanda kutip menunjukkan loyalitasnya kepada para kepala daerah. Nah, pada posisi ini terjadilah ketidaknetralan. Itu satu. Yang kedua, meritokrasi sistem di pemerintahan daerah terutama itu jomplang antara satu daerah dengan daerah yang lain, terlebih kalau dibandingkan dengan kementerian lembaga. Nah, karena dua hal inilah kemudian ada pikiran untuk menarik pengangkatan, pemberhentian, termasuk mutasi eselon 2 ke atas itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan hal ini menurut pandangan kami tidak salah, karena dalam ketentuan konstitusi kekuasaan tertinggi terkait dengan pemerintahan itu ada di tangan presiden, dan dalam konteks aparatur negara, presiden kemudian bisa melakukan kekuasaan itu termasuk melakukan mutasi, promosi, dan